Aku merasa kayak nggak siap untuk ada di depan kamera. Kamu kok jerawatan lagi sih? Emangnya kamu nggak perawatan ya? Gimana sih kulitnya nggak diurus? Gimana tuh kamu kerjaan? Bener-bener mulutnya tuh, I'm sorry to say, sampah. Kamu beda banget ya ternyata aslinya sama kalau dilihat di foto-foto Instagram. Sejujurnya kelihatan buruk. Hai guys, welcome back to Bicara Cinta. Hari ini seru banget karena aku kedatangan seorang artis yang mungkin memang personality-nya itu seorang introvert tapi memiliki segudang talenta gila banget dan udah menang banyak banget penghargaan di bidang acting. I think without further ado, langsung aja Tatiana Safira. Hi, hello everyone. Hi Cinta. How's life? Life's been great. How about you? Good, busy as always. Tapi aku bangga banget sama kamu karena aku udah kenal kamu sejak ya umurnya belasan tahun lah. Dan aku kerasa banget ngelihat bahwa aura kamu sekarang lebih bright, lebih terang daripada dulu. Really? Thank you, that means a lot. Dan aku selalu bangga sama orang-orang yang bisa berevolusi ke arah yang lebih positif, lebih baik. Itu berarti ya most likely kamu salah satu orang yang selalu berusaha belajar dari kekurangan dan kesalahan masa lalu. So. For sure, even though kadang-kadang belajarnya juga, you know, like through the hard ways, but at least we learn. Iya. Wah, belum mulai aja udah heavy. Gimana kalau kita main game dulu? Yuk. Oke. Kita ice breaking dulu lah. Yeah. Game time. Are you ready to compete with me? Ready. Yay! Tuh, gal-galat banget nggak? No, I still refuse to accept when people say that. I'm sorry. Okay, that's fine. Daripada kita berantem, silahkan. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 buah yang rasanya asam. Lemon buah nggak sih? Iya, lemon, belimbing, Sebenarnya ngebel aku sih, but you can answer. strawberry. Yes. Sure, okay, she gets the point. Aman. 1-0. Yang pertanyaan kedua. Siapa pelukis dari Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Yeay, benar. 1-1. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 5 kata dalam bahasa Jerman. Liebe, Schatz, zurück is like come back, Stadt, city, and Leben, life. Udah kita nggak tahu jawabannya. The half German girl who actually speaks German. Guys. Tapi Tatiana ngerti kan sebenarnya everyday German kalau conversation aja. Ich verstehe ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Also ich kann fast alles verstehen. Okay, good for you, girl. Next, benar atau salah? Gemini adalah zodiak paling red flag. Wow. Bener. Oh ya? I'm not gonna name names here, but never really had the best experiences with Geminis. Sorry, no offense. Banyak banget Gemini yang aku suka. Riano Gilvey, Oh, Yolan iya Handoko, sih. Z Yamada, Ray David, Buba Alfian, Angeline Makeup, semua makeup artist dan stylist sih. Okay, most of them I didn't know that they are Gemini. They're all so Geminis. I'm sorry. Yeah. Oke, 2-2. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 lagu yang paling enak waktu didengerin pas lagi jatuh cinta. Promo dikit ya, Kemana Kah Cinta, Menanti, sama L is for the way you look at me, LOVE. LOVE, a classic, nice. Benar atau salah, tomat adalah sebuah buah? It is, bener. No. No, it's a vegetable. Benar. Kan? Yeah, I was just about to answer the same. Next, sebutkan 3 aktris paling keren di Indonesia. Gimana tuh? Oh, you or let's just like both each say it, say okay. 3 then. Generasi muda Tatiana Safira, yang udah a legend, I guess di Ancestro, Christine Hakim. Okay, I think my turn. Marsha Timothy. Yes. Putri Marino. Oh yeah. And I'm a big fan of Rai Hanun. Ya, semuanya keren-keren banget. Oh, semua yang kita mention nama-namanya keren sih, jadi tergantung yang inget di kepala siapa. Betul sekali. Oke, skornya masih seri 4-4. Sekarang matematika.
5 dikali 4 dikali 10 sama dengan? 200. Nice. Benar. Aku nggak fokus, aku liatin mukanya Tatiana di monitor. Skornya 45 Yeah. ya. Next. Terdapat 9 kotak. Di setiap kotak ada 6 bola. Ada berapakah total bola semuanya? Berapa kotak? Ada 9 kotak. 6 bola. No, ada 9 kotak. Di setiap kotak ada 6 bola. Oh. Berapa total bola? 54. Yes. Wasn't paying attention. Oke, terakhir. Di sebuah toko kue, kue lapis dijual dengan harga 2.000. Kue klepon dijual dengan harga 3.000. Jika seseorang membeli 5 kue lapis dan 10 kue klepon, tunjukkan ekspresi orang ketika kekenyangan. Jajanan pasar baby. Yes, food baby. Benar. Oh itu Tatiana yang menang, which is fine. Yes. Skornya 5-6. Oh iya, beda tipis lah. Good job. Oke, sekarang waktunya yang berat-berat. Chit chat time. Hai guys, aku punya kabar baik buat kalian di akhir tahun ini. Buat kalian yang mau dapat hadiah dan berbagi kebahagiaan, ayo ikutan Brimo Festival. Kalian bisa tingkatkan saldo dan perbanyak transaksi pakai Brimo untuk dapetin poin yang bisa kalian tuker dengan kupon undian. Psst. Kalian bisa berkesempatan untuk menangin hadiah mobil listrik keren loh. Brimo punya banyak banget fitur yang bisa ngebantu kalian melakukan transaksi sehari-hari cuman dari smartphone. Selama program ini berlangsung, dengan kalian perbanyak transaksi seperti bayar TV kabel dan internet, beli voucher streaming, beli tiket kereta api, top up Brizzy, top up pulsa, sampai pakai Briva di Brimo buat bayar e-commerce, kalian bisa kumpulin banyak poin yang bisa kalian redeem dengan beragam voucher belanja. Yuk download Brimo, buka tabungan BRI pakai Brimo, perbanyak transaksi dan tingkatkan saldo untuk raih kesempatan menangin mobil listrik keren. Program ini berlangsung sampai 31 Desember 2023. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Untuk info selengkapnya, follow juga akun Instagram @bankbri_id. Yuk kita selebrasi kebaikan untuk kebahagiaan bersama Brimo Festival. Semua pakai Brimo. Saking di awal aku udah langsung serius sama Tatiana, aku sampai lupa ngasih tahu teman-teman bicara cinta hari topiknya apa. Apa tuh topiknya, Cinta? Proses dalam membangun self love atau apresiasi terhadap diri sendiri. Which is itu penting banget ya. Yes. Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku pengen tanya deh ke Tatiana. Tatiana kan selama berkarir di dunia acting udah dapat nominasi dan penghargaan dari berbagai lembaga film. Tapi sekarang kamu transisi ke music. Kok berani banget sih kamu nyoba nyanyi di kala industri musik tuh bisa dibilang tersegmentasi banget, you know? Sebenarnya dibilang kenapa berani, first of all, kayaknya tahun lalu aku mengalami suatu krisis. Aku merasa kayak nggak siap untuk ada di depan kamera, tapi di satu sisi aku merasa juga aku adalah orang yang sangat kreatif dan punya banyak energi kreatif yang pengen aku channel ke suatu hal yang lain. Jadi somehow ya music was it gitu. Karena aku punya beberapa teman yang bergerak di bidang musik, seorang produser. Jadi suatu hari nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba terlintas di otak aku untuk kontak dia dan tanya ada kemungkinan nggak ya untuk kita bisa kerjasama nih bikin sesuatu. Dan dia dengan antusias menerima ajakan aku. So yeah, that's where we are right now. And apa yang kamu bilang tadi soal industri musik di Indonesia cukup tersegmentasi memang iya, tapi uniknya sebenarnya di sini dengan aku kerjasama dengan produser aku Dea Barandana, kita tuh kayak punya approach yang justru sebaliknya gitu. Kita nggak terlalu mikirin audience tuh pengen denger apa, tapi kita berangkat dari apa yang kita suka, musikalitas produser aku di mana, aku nyamannya seperti apa, kita coba bikin dulu dan ya kita semacam ngetes aja sih gitu kira-kira akan diterima seperti apa oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan semuanya tuh kita lakuin berangkat dari hati gitu. Kayak dari apa yang kita suka. Jadi apapun hasilnya sebenarnya yang penting ketika kita tuh udah merasa melakukan yang maksimal dan memberikan yang terbaik, ya udah yang penting kita suka dulu sama karya kita dan urusan nanti
apa ya, responsnya dari masyarakat tuh seperti apa belakangan lah gitu. Jadi kalaupun misalnya ya, of course I want you to be successful, tapi kalau misalnya views-nya nggak setinggi yang kamu perkirakan atau yang streaming-nya nggak setinggi yang kamu perkirakan, it won't affect your desire to continue. Harusnya sih enggak ya, karena kalau misalkan aku punya mindset seperti itu, kayaknya akan sangat mudah untuk aku jadi merasa terpuruk dan mungkin jadi pengen putus asa atau nggak ngelakuin apa-apa gitu. Mindset aku adalah just do, just keep on making, and you know one day your music or whatever your art is will always find its place. Gitu. Dan itu salah satu kunci kesuksesan guys, konsistensi. Dan mungkin ini udah kedengeran klise banget buat kalian yang sering nonton Bicara Cinta, but truly kalau kalian perhatikan orang-orang sukses di luar sana di berbagai macam bidang, konsistensilah yang akhirnya membantu mereka melawan segala kegagalan dan obstacle yang ada saat ingin mencapai apa yang diinginkan. Nah, karena gini loh, aku juga sebenarnya punya mindset kayak baru-baru inilah gitu. Kalau dulu tuh aku orangnya insecure, takut banget kalau misalkan mau ngambil suatu keputusan tuh kayaknya mikirnya panjang banget, dan rasa takut itu tuh mostly tergerak dari takut untuk gagal. Sementara sekarang aku merasa justru kegagalan itu adalah ketika kita berhenti melakukan apapun gitu. Kegagalan tuh bisa menjadi lahan yang sangat besar gitu untuk kita bisa belajar suatu hal yang baru, memperbaiki diri kita, berevolusi. Jadi aku udah gak takut gagal lagi gitu. Menurut aku gagal adalah bagian dari proses. Justru kalau kita berhenti, ya disitulah kita gagal. That's amazing. Well, on that note, pengen tahu banget nih Tatiana, kamu kan baru aja nge-release single kamu Menanti, right? Dan kalau aku dengerin, vibes-nya tuh agak kayak 70s, 80s gitu. Sebenarnya apa sih yang ingin kamu sampaikan lewat lagu Menanti ini? Why is it so special to you? Why is it so special? Oh, it's so special for a lot of reasons. Tapi lagu Menanti ini tuh kayaknya salah satu lagu terfavorit lah gitu dari sekian lagu yang lagi aku kerjain sekarang. Liriknya ditulis oleh teman baikku, Adinda Dwi Madasari. Aku suka banget liriknya karena sebenarnya multitafsir sih, kayak mungkin bisa diartikan tentang seseorang yang lagi menanti kehadiran orang yang dia dambakan. Bisa juga diartikan sebagai kisah seseorang yang menanti seorang lelaki atau perempuan, whatever it is, yang dia tahu sebenarnya orang ini nggak baik buat dia, yang dia tahu sebenarnya cintanya ini akan stay di situ-situ aja, nggak kemana-mana, tapi dia tetap nggak bisa menahan perasaan untuk kayak selalu pengen ketemu sama nih orang. Jadi basically ini kayak sebenarnya ada elemen galaunya gitu ya, which I think hopefully banyak orang bisa relate terhadap perasaan itu. Gitu. But untungnya kayak aku bilang di awal tadi, kalau aku ngeliat auranya Tatiana, kamu udah berubah. Sekarang kamu berani keluar dari zona nyaman. Dan kamu berani menghadapi segala anxiety atau kegelisahan yang kamu punya demi terus bisa berkembang dalam hidup kamu. Tapi mungkin aku bisa tahu ini karena aku udah kenal Tatiana dari dulu. Tapi mungkin kalau kita boleh rewind sedikit, kasih konteks kepada teman-teman Bicara Cinta, Tatiana pernah mention di salah satu interview bahwa dari umur 2-7 kamu cukup menjadi anak yang sangat outgoing, ceria. Tapi tiba-tiba di usia remaja berubah jadi introvert. Kok bisa dan apa yang kira-kira menyebabkan itu? Wah, iya sih. Kalau kamu ketemu aku dulu zaman aku SD, I'm a totally different person. Or I was. Aku tuh dulu tipe yang kayak di sekolah tuh bisa jalan nih di lorong gitu kan, banyak kelas ya. Aku bisa say hi sama semua orang, lompat-lompat, ceria. Tapi I think pada saat masuk ke SMP, itu juga bertepatan dengan saat dimana aku mulai masuk ke dunia entertainment gitu. That's when things started to change a little bit from me. Kalau misalkan aku bisa kasih satu memori yang masih sangat melekat di benak aku ya, dulu itu aku pernah ada dalam suatu iklan. Mungkin kalau teman-teman kepo bisa Google Tatiana Safira wafer. Jadi waktu itu aku main iklan buat wafer, di mana di iklan itu tuh aku dituntut untuk melakukan kayak dance, which right now kalau aku tonton lagi, actually I think it's pretty cute, you know, like I could laugh at it, you know, kayak maksudnya it's not something that's very bad gitu, tapi at that time ya umur
13-14 tahun kan itu sebenarnya masa-masa kita lagi mau apa ya? Mencari identitas diri lah, Iya, bukan masih mencari sih, menggali-gali. mungkin even kayak membuat identitas kita tuh siapa sih gitu. Dan I wasn't met with like the best response from my school Dari peers. teman-teman. Diketawain, kayak nyampe sekolah baru dateng nih udah mereka kayak imitasi gerakan-gerakan yang aku lakuin di iklan itu gitu. Dan itu bikin aku sedih banget. Dan aku dulu juga merasa kayak mungkin belum siap gitu loh untuk bisa mengkomunikasikan perasaan itu kepada orang-orang yang ngeledekin aku. Terus kemudian juga aku pulang ke rumah, aku merasa malu, tapi aku juga nggak bisa mengkomunikasikan itu ke orang tuaku. Orang tuaku juga jadi bingung dan ya itu akhirnya kayak jadi sebuah domino effect lah gitu selama beberapa tahun ke depan. Kayak aku merasa sangat terpuruk sendiri. I didn't feel like I had anybody to, share any of these things with. Dan orang tua aku tuh dulu juga sebenarnya seneng banget gitu aku berkecimpung di dunia entertainment. Mereka yang benar-benar nge-push aku lah gitu, bahkan sampai saat ini. Dan dulu aku sebel karena aku sempat merasa aku nggak melakukan hal-hal yang aku lakuin di dunia entertainment ini tuh karena kemauan aku sendiri gitu. Sampai mungkin akhirnya di tahun 2013 atau 2014 gitu, that's when I started really enjoying it and finding joy in it by my own. So when you're about 17 ya, baru mulai, oh ternyata ini menyenangkan. Tapi kalau aku boleh backtrack dikit, aku yakin teman-teman Bicara Cinta di rumah banyak yang pernah mengalami bullying juga. Mau itu secara verbal, secara fisik, secara sosial, di mana mereka dikucilkan dan dibuat merasa aneh. Hanya mengingatkan aja untuk teman-teman, dan aku yakin Tatiana juga menyadari ini sekarang setelah dia dewasa. Tapi kids are mean. Very mean. Remaja-remaja apalagi adalah bisa dibilang manusia yang jahat. Tapi sebenarnya jahat bukan karena dari dasarnya jahat, tapi saat kita merasa bahwa ada orang di atas kita atau berbeda daripada kita, nggak tahu kenapa human nature membuat kita suka meledek mereka, menjatuhkan mereka agar kita sendiri merasa lebih besar. Jadi ingat bahwa seringkali para bully adalah orang-orang yang merekanya sendiri tidak nyaman dengan diri mereka sendiri dan tidak tahu bagaimana melampiaskan perasaan negatif mereka. Akhirnya orang lain lah menjadi korban. Dan aku sebenarnya udah 1 tahun ini I've been going to therapy ya. Jadi aku ke psikolog gitu. He's a very nice guy. And aku banyak banget ngobrol sama dia, especially tentang hal-hal yang terjadi di masa kecil yang mungkin kayak sampai ya pada saat aku ketemu dia tuh aku belum bisa memproses itu semua sehingga ya itu yang bikin aku jadi insecure, itu yang bikin aku tuh jadi memendam banyak banget rasa marah gitu, sedih, kecewa. Dan aku baru sadar dari conversation aku sama terapistku ini, ya apa yang orang lakuin itu tuh basically projecting gitu. Mereka memproyeksikan insecurity mereka untuk membuat mereka merasa lebih baik daripada ya kita gitu. And they're doing it for themselves. Jadi sebenarnya harusnya kita tuh nggak usah masukin itu semua ke hati. Tapi ya as a kid kita kan nggak tahu itu ya cinta. So kita belum punya mekanisme untuk bisa menjaga dan memprotek diri kita sendiri. Jadi that's why aku concern banget sebenarnya sama anak-anak muda gitu, terutama sekarang ya, di mana mereka punya akses terhadap informasi dan tergabung dalam dunia maya di mana semua orang kayaknya punya akses terhadap satu sama lain, dan orang tuh segampang itu loh menggerakkan jarinya untuk nulis sesuatu yang menyakitkan. Dan apakah anak-anak muda tuh udah dibekali dengan cukup gitu untuk bisa menghandle itu? Itu concern aku sih sebenarnya. But sebelum kita ngomongin Tatiana yang sekarang, aku balik lagi mau backtrack ke masa remaja Tatiana. Tatiana tadi bilang bahwa sebenarnya saat masuk ke dunia entertainment bukan sepenuhnya kemauan kamu, tapi mungkin untuk teman-teman di luar sana, kamu dilihat sebagai salah satu yang kuat. Walaupun sebagai remaja merasa terpuruk, walaupun bukan melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, kamu tetap mampu untuk nge-push diri kamu untuk bisa produktif, untuk bisa berkarya. Sebelum miliki wawasan seperti sekarang, saat remaja dulu, apa driving force yang ngebantu kamu untuk bisa bertahan dan bilang ke diri kamu sendiri, you know what, I'm still gonna do this. Walaupun gak nyaman, I'm still gonna do it. Apa motivasinya? What was your motivation untuk bisa tetap ngelakuinnya?
I mean dulu kayaknya as a kid especially aku kan kayak belum punya otoritas penuh gitu ya atas keputusan hidup aku. Ada figur-figur yang kayak aku harus dengerin gitu. Jadi menurut aku ketika aku tuh udah gak punya pilihan ya udah might as well do the best that I can dalam keadaan itu gitu. Okay. Kayaknya the driving force behind that tuh juga lebih ke orang tuaku sih gitu. Karena aku tahu betapa mereka tuh dulu struggle gitu loh untuk membesarkan aku dalam segala situasi dan kondisi yang mungkin waktu itu nggak terlalu ideal. I knew that they were struggling, so at least kayak or shall I say the least I can do is ya to respect them, ikutin apa kata mereka, and I just wanted to make them happy aja sih. Wow, that's basically. beautiful. You know, ini sebenarnya nggak ada di list pertanyaan aku, tapi pernah nggak Tatiana, dan ini perasaan yang sangat wajar ya, aku pun bisa sharing experience aku sedikit. Saat aku waktu masih kecil dulu dibully karena aksen aku dalam berbahasa Indonesia, orang tua aku nggak melindungi atau ngedefend aku, tapi bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena sebagai orang dewasa, mereka tidak sadar bahwa yang aku alami adalah bullying. Mereka berpikir, oh, it's so cute that people are imitating you. Lucu banget orang-orang ikutin cara ngomong kamu. Itu sebuah compliment, itu sebuah hal yang harusnya kamu banggakan. Tapi di otak anak kecil aku berpikirnya, those people are mocking me. Orang-orang itu menjelekkan aku, merendahkan aku, membenci aku. I'm guessing that's also what went through your mind waktu masih kecil. Kamu pernah nggak sih ngerasa resentful terhadap orang tua? It's like, why didn't you protect me? Gitu. Yeah, for sure. Ada banyak banget instansi di mana aku berusaha untuk cerita ke mereka, tapi mereka selalu memberikan respons yang kayak menurut aku nggak membantu sama sekali sih. One of them would be, ya udahlah gitu, nggak usah dipikirin, no need to think about it, kayak it's okay gitu, it'll pass. Yeah, of course it'll pass, but somehow tetap nyangkut di hati gitu rasanya dan nggak enak banget. Dan tapi aku juga nggak mau sepenuhnya menyalahkan mereka sih gitu, karena mungkin mereka nggak tahu gimana sih rasanya ada di posisi aku. Dan mungkin untuk generasi orang tua kita, mereka juga belum terlalu melek ya soal isu-isu seputar mental health dan bagaimana caranya untuk mengatasi situasi itu. Situasi seperti itu, dan juga bagaimana caranya untuk mempunyai komunikasi yang sehat dengan anak gitu. Karena aku baru sadar, aku pernah lah gitu duduk sama orang tua aku akhirnya sebagai dewasa gitu ya, dan cerita aja semua gitu apa yang aku rasain ke mereka, dan mereka pun juga cerita apa yang mereka rasain ke aku. Dan ada satu hal yang mamaku sempat ucapin ke aku yang bikin aku juga ya agak terpukul lah gitu dengernya. Mamaku bilang sama aku, "Oke, I'm very sorry, ibu minta maaf ya dulu pernah mungkin ngomong beberapa hal yang bikin kamu sakit hati atau bikin kamu merasa tidak dimengerti, tapi aku harap Tat juga tahu bahwa ketika ibu punya kamu, ibu juga masih belajar loh untuk jadi orang tua, dan orang tua make mistakes. Meskipun dulu mungkin ibu nggak bisa menyampaikan itu ke kamu, tapi aku rasa kamu sekarang udah dewasa, kita udah bisa saling memahami satu sama lain." Dan that was like a very emotional moment. I'm tearing up because I can relate. I'm getting kind of sad to remembering that. Tapi But were you happy? Apakah kamu bahagia bahwa ibu kamu bisa meng-acknowledge bahwa dia membuat kesalahan, atau itu tetap bikin kamu marah? Oh no, of course I'm very very happy. Not just coming from my mom, tapi dari my dad juga. Gitu. It was a really emotional moment for sure. You know, untuk teman-teman bicara cinta, mungkin ada dari kalian yang punya orang tua di generasi kita, mungkin kalian sendiri sekarang jadi young moms, young dads, aku juga nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai anak muda harus ingat bahwa memang perbedaan antar generasi itu suatu hal yang sangat nyata. Aku pun dulu punya kemarahan yang sangat mendalam terhadap orang tua aku. Dan sampai sekarang kadang aku tetap berpikir, kok bisa ya nggak masuk logika bahwa sebenarnya gini. Tapi at the end of the day, generational trauma itu adalah sebuah hal yang benar-benar ada, di mana orang tua kita pun adalah produk dari bagaimana orang tua mereka mendidik mereka. Jadi sebagai orang dewasa, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membuat batasan
atau boundaries supaya kita sadar bahwa jangan sampai kita membiarkan segala hal-hal yang menurut kita buruk membuat kita sakit hati. Karena mereka pun, orang tua kita pun kadang-kadang tidak sadar akan apa yang mereka katakan atau lakukan. Like kemarin beberapa hari yang lalu ya, aku ngeliat ada postingan seseorang gitu, lucu banget sih. Jadi ada 3 figur hati. Yang 2 ini figur hatinya gede, yang satu lagi kecil, which is melambangkan ya mungkin 2 orang tua dan anak kecil. Nah, si figur hati yang pertama ini tulisannya, you should go to therapy. Figur hati yang kedua, no, you should go first. Figur yang ketiga, si anak kecil ini tulisannya, I have a feeling that I'm gonna be the one to go first. Okay. And that says so much. Yeah. Kayak menurut aku, ya mungkin susah ya gitu. Karena aku pun ketika cerita ke orang tua aku bahwa I'm going to therapy, you know, I'm talking to someone. Awalnya mereka sempat ngerasa agak bingung gitu. Kayak kenapa kamu harus ngomong ke terapis sih? Kamu kan bisa cerita apapun ke kita, but it's just different gitu. Maksudnya kita bicara sama orang yang memang punya expertise di situ dan bisa bantu kita untuk untangle, you know, all these many thoughts and feelings and actually give them context and meaning di mana kita akhirnya bisa mengerti dan memproses itu dengan lebih baik gitu. Dan aku juga mau bilang untuk teman-teman bicara cinta, sadar bahwa seseorang yang milih untuk pergi ke terapis atau psychiatrist, psychologist, bukan berarti mereka lemah dan bukan berarti mereka tidak bersyukur akan apa yang mereka miliki dalam hidup mereka. Karena gampang banget kadang-kadang orang di luar sana pasti ngomong, tapi kan Tatiana besarnya bisa ke sekolah, rumahnya nyaman, punya mobil. Pasti kan ada orang yang tetap julid no matter what. Tapi kalian nggak boleh begitu karena setiap manusia memiliki threshold atau batasan yang berbeda akan apa yang menurut mereka bisa tahan dan perjuangkan sendiri dan apa yang menurut mereka udah nggak sanggup lagi dan butuh cari bantuan. So jangan pernah menghakimi seseorang atas pilihan mereka. Aku ingat waktu kita ke acara brand 4 tahun lalu, 2019. Aku bilang, Tatiana, you're so beautiful, you look like Gal Gadot. Terus kamu nggak mau nerima compliment itu. Terus ada di instance yang lain, aku lupa eventnya apa, tapi lagi-lagi I'm like, Tatiana, you're so stunning, you're so gorgeous. Tapi bukannya kamu bilang enggak karena kamu ingin sok-sok humble, bukan. Tapi because you really did not believe bahwa di mata aku, kamu seperti Gal Gadot atau seperti orang yang stunning. Yang kenapa sampai sekarang aku nggak pernah bisa lupa, karena itu menunjukkan kepada aku dulu. Kamu nggak bisa menerima compliment sama sekali, padahal ratusan bahkan ribuan orang di social media ngomong kamu cantik, orang di kehidupan nyata bilang kamu cantik. Emang dulu saat kamu memandang cermin, apa sih yang kamu lihat dari diri kamu sendiri sampai nggak bisa menerima hal-hal positif yang dikatakan orang? I don't know, aku selalu merasa kayak nggak cukup aja sih, kayak ketika aku melihat cermin tuh yang ada di otak aku, oh my god, pengen deh aku tuh punya muka lebih kayak si ini, oh my god, kenapa sih rambut aku kayak begini dan nggak kayak si orang ini, oh my god, I wish I look more slim, I wish I look more thin, you know, kayak ada aja gitu comparisonnya, apalagi kan kita hidup di era social media, buka Instagram tiap hari, ngelihat foto-foto orang lain dan kayak it feeds to that insecurity, you know. And aku pernah sih sebenarnya baru-baru ini gitu, ada kejadian dan ini sama salah satu sahabat aku sendiri. One day she came up to me and then she was like, oh my god, you're so beautiful. And for some reason di hari itu kayak aku nggak ngerasa beautiful sama sekali. Dan I don't really like confrontation, tapi that was the first time dimana aku berani untuk mengungkapkan perasaan aku secara jujur kepada dia. Aku bilang, hey, I know you mean well, tapi sejujurnya aku merasa sangat gak nyaman ketika kamu ngomong kayak begitu ke aku, karena I don't feel that way. Jadi maybe try to stop saying that whenever you meet me, karena selalu dia lakukan itu. Dan aku bilang sama dia, please ya, tolong gitu. Jangan lakuin itu, just so that I can feel more comfortable hanging around you. And then she cried. Kenapa dia nangis? So hard. Ya, karena dia kayak, oh my god, did I do something bad? Like I'm so sorry, I didn't know that it made you feel that way. Tapi pas dia nangis, aku juga jadi ikut nangis karena aku jadi nggak enak, kayak oh my god, orang ini punya intention yang sangat baik loh sebenarnya, dan I stopped her from doing that. Like why would I do that? Nah dari situ menurut Tatiana,
kesalahannya ada di kamu atau di dia? Di aku. Oke. Dan aku langsung minta maaf, aku bilang, oh my god, kayak I think what I just did adalah yang memproyeksikan rasa insecurity aku terhadap kamu, dan thank you so much for teaching me untuk bisa lebih menerima pujian gitu. Dan terima kasih udah ngasih kita contoh itu, karena yang aku mau jelasin ke teman-teman bicara cinta adalah seringkali perasaan-perasaan yang kita rasakan adalah self-inflicted. Translationnya ada di sini. Dan bukan berarti ya guys, saat kalian merasa nggak nyaman, kalian harus menyalahkan diri sendiri atau ngerasa bahwa kalian salah. Nggak selalu begitu. Dan kadang-kadang memang kita merasa negatif gara-gara dihakimi orang lain atau dibuat nggak nyaman oleh orang lain. Tapi kadang-kadang kita juga harus introspeksi agar kita bisa benar-benar mengevaluasi seberapa banyak perasaan negatif terjadi karena orang lain, tapi seberapa banyak juga yang mungkin kalian lakukan terhadap diri sendiri, you know? And speaking of which, sekarang aku mau ngomong soal Tatiana 2.0, Tatiana 2023. Ngopi bentar boleh ya? Boleh. Nah, di mana, you know, kamu sejak awal tahun ini kayaknya lebih honest tentang diri kamu sendiri secara publik, dan itu step yang sangat-sangat susah ya. Untuk bisa benar-benar berani menceritakan struggle kamu dengan masalah kulit kamu dan lain sebagainya. Kok bisa sih masalah kulit kamu dulu sampai bisa membuat kamu terdampak mentalnya? You said you had depression because of it, right? Okay, so long story short, aku tuh udah struggle sama yang namanya acne atau jerawat tuh kurang lebih 10 tahun. Dari aku SMA, dan dulu aku sempat berobatnya juga cukup intens selama 2 tahun sampai akhirnya kulit aku bersih, mulus kayak kulit bayi. Tapi tiba-tiba 2 tahun setelah itu kambuh lagi, dan kambuhnya itu makin parah dari yang aku alami pada saat aku SMA. Kayak relapse gitu. Relapse gitu, dan sebenarnya sampai sekarang aku juga nggak tahu sih gitu root cause-nya apa. Tapi di tahun 2022, tahun lalu, aku relapse lagi, dan relapse-nya makin parah lagi dari yang pernah aku alamin sebelumnya. Dan kenapa aku bisa bilang aku depresi? Karena aku nggak mau keluar rumah, aku nggak pengen keluar dari tempat tidur, aku malu ketemu sama orang lain, dan yang paling bikin aku sedih adalah bahkan dari lingkungan terdekat aku aja tuh, mereka nggak cukup punya sensitivitas untuk membuat aku merasa nyaman dalam keadaan itu gitu. I know exactly what you're talking about. Kayak they would shame me. Pertama yang sering banget dilontarkan sama orang-orang yang di sekitar aku adalah kayak, ih kamu kok jerawatan lagi sih? Emangnya kamu nggak perawatan ya? Gimana sih kulitnya nggak diurus? Gimana tuh kamu kerjaan? Nanti gak ada yang mau pakai kamu lagi loh buat photoshoot atau buat syuting dan lain sebagainya. Dan itu bener-bener masuk ke kepala aku sih, karena di saat itu ya aku sampai akhirnya memutuskan untuk oke, aku nggak mau syuting dulu. Kayak ya udah basically aku ngumpet gitu loh. Dan itu menyedihkan sekali sih. And I would not want to wish that upon anybody. Dan there was one point gitu di mana aku merasa kayak fed up sama diri sendiri, karena ketika aku nggak mau keluar rumah, aku nggak mau bersosialisasi, aku merasa kayak aku benar-benar kehilangan banyak banget kesempatan gitu. Aku juga jadi nggak berkembang sebagai seorang manusia. I was just sulking in my own depression. Dan ya udah, kayaknya itu adalah turning point buat aku. And actually Cinta, since kita lagi bareng gitu ya, aku pengen mungkin berterima kasih juga kali ya sama kamu, karena I remember vividly during one of those moments, kayak aku lagi ngeliat Instagram and I happened to find one of your videos. I think you were at somebody's podcast gitu, and then you said like ketika kamu ada dalam keadaan terpuruk, cuman kamu doang yang bisa apa ya, mengeluarkan diri kamu dari situ. Kayak pilihannya tuh ada di kamu mau stuck di situ atau kamu mau keluar and live your life to the fullest. And then so ya udah, kayak sometime around the end of last year aku memutuskan untuk udahlah, you know what, aku capek, aku udah usaha semaksimal mungkin. Kalau ternyata hasilnya memang belum ada, tapi aku juga nggak mau membiarkan hal ini tuh bikin hidup aku malah jadi mundur gitu. Aku pengen maju, dan aku merasa aku berhak merasa bahagia dalam keadaan apapun. And then the other thing is social media. Mungkin kayak my followers or people who don't me personally kan taunya aku di social media, and I used to do a lot of like
editing on my photos, and editing on my photos made me feel even worse, you know, karena kayak jadi ada semacam imposter syndrome gitu loh, kayak aku merasa gila ya gue kayak membohongi publik gitu dengan ngepost foto-foto yang seakan-akan kulit aku tuh cantik, atau mungkin bahkan untuk keperluan iklan dan lain sebagainya kan pasti itu udah melalui proses editing DI dan lain sebagainya ya, karena emang mau jualan produk gitu harus kelihatan bagus. Tapi aku tuh kayak ada pressure tersendiri gitu loh, aku ngerasa aku ngebohongin banyak banget orang, membohongi publik. Jadi ada satu momen dimana aku merasa ya udahlah gitu, aku pengen sih orang-orang lihat aku as I am gitu. Kamu ingat nggak turning point-nya apa? Was there a specific event atau incident yang buat kamu bilang, okay, you know what, udah waktunya aku jujur aja, aku capek berbohong? Kayaknya waktu itu ada komen atau kalau nggak salah direct message ya yang masuk ke Instagram aku, dan it goes a little bit like, aku kemarin sempat lihat kamu loh gitu, kamu beda banget ya ternyata aslinya sama kalau dilihat di foto-foto Instagram atau film atau iklanmu, kamu sejujurnya kelihatan buruk gitu. Dan itu kata-katanya. And oh my god. I think kayak aku sempat ngerasa sedih banget gitu selama 1 hari ya ngebaca itu. Tapi the next day I woke up and I'm like, you know what, screw them, you know, like there's no problem with me being this way, and ada banyak orang yang mungkin mengalami hal seperti ini, kayaknya aku bisa deh menggunakan platform aku untuk suatu hal yang positif, untuk aku juga bisa terbuka soal struggle aku, siapa tahu ini akan bikin orang lain juga bisa lebih nyaman gitu loh, untuk menjadi diri mereka sendiri dalam keadaan seperti yang lagi aku alami ini gitu. Aku mau Tatiana tahu bahwa tadi aku berkaca-kaca dan aku jarang berkaca-kaca bukan karena aku kasihan. I don't pity you. I admire you. I think you're doing an amazing job. Aku bangga banget sama Tatiana. Kenapa aku sampai berkaca-kaca dan sekarang berkaca-kaca lagi? Karena yang aku pikirkan adalah, kok bisa ya dalam evolusi dunia, umat manusia sekarang udah sampai tahap di mana saking tidak bahagianya mereka, saking sakit hati mereka udah kehilangan sensitivitas dan rasa cinta terhadap satu sama lain, terutama terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka nggak sadar atau tidak lebih berhati-hati saat berbicara, mau itu melalui teks atau secara verbal. That's why I'm tearing up, that's why I wanna cry, karena where did we go wrong gitu? You know, dalam perubahan zaman di mana kita membuat kesalahan sehingga sekarang kita udah menjadi masyarakat atau society yang benar-benar mulutnya tuh, I'm sorry to say, sampah. Dan ironisnya ya, kita kan sebenarnya semakin interconnected ya. Tapi kita semakin separated juga at the same time because of these things gitu. It's so sad. And you know, as you said, kamu akhirnya sekarang memilih untuk menggunakan platform kamu untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki masalah sama seperti kamu nggak sendiri. Mungkin singkat aja, kalau ada nggak sih stages atau tahap-tahap yang kamu lalui menuju self-acceptance atau penerimaan diri? Biasanya kan kalau stages of grief ada 5 gitu, kayak anger, denial, bla bla bla. Kalau langkah-langkah ala Tatiana untuk menerima diri sendiri ada nggak? Kayaknya pastinya awalnya melalui self-doubt dulu sih. Depression dulu kayaknya. Oh iya, depression for sure. Depression, sampai akhirnya aku merasa aku butuh kayak seek professional help. Setelah seek professional help, aku merasa oke, kayaknya aku udah tahu nih aku harus ngapain. Tapi tiba-tiba self-doubt lagi, kayak oh my god, ini sebenarnya langkah yang bener yang harus aku ambil atau enggak ya, akan ada dampak ke karir aku kah? Karena ya di situ juga sebenarnya ada banyak banget suara-suara dari luar ya, kayak oh my god, kamu yakin nih mau ngelakuin ini gitu, kamu nggak takut ya nanti ke depannya kamu jadi kehilangan kesempatan untuk bisa bekerja dengan brand dan lain sebagainya gitu. Tapi di saat itu kayak aku lebih mikirin diri aku sendiri aja sih, Cinta. Which at the end of the day, I think semua manusia akan seperti itu ya, kayak we live on survival mode basically, right? Like we're always looking out for ourselves, karena ya if we don't look out for ourselves, gimana kita mau bisa bermanfaat buat orang lain gitu. That's true. And then kayaknya setelah going through that phase of self-doubt, ya barulah di situ aku
mengumpulkan keberanian. Iya. Sampai akhirnya aku melakukan itu dan aku merasa sangat-sangat lega. Iya. Kayak sebenarnya ya of course aku pengen sharing cerita aku dan nge-post di social media mungkin untuk menginspirasi orang-orang lain. Bukan menginspirasi ya, sebenarnya lebih kayak ngasih tahu aja sih ke orang-orang bahwa kamu gak sendiri gitu. Tapi also if I think about it again, ya I was doing it for myself gitu. Karena aku udah gak mau lagi mengumpat, aku udah gak mau lagi ngerasa malu sama diri aku pengen bahagia, aku pengen hidup gitu. Aku bisa ngerangkum sih kalau boleh, the stages are depression, kemarahan, mempertanyakan diri sendiri, penerimaan diri, motivasi, dan akhirnya self-love. That's so awesome. Summed it up perfectly. Wow. Dan speaking of self-love, ini tuh topik yang beberapa tahun terakhir tiba-tiba jadi nge-trend banget ya. Tapi if I'm being honest, sebenarnya aplikasinya nggak segampang itu. Orang sering ngomong self-love, but they don't really know what that means gitu. Tapi untuk teman-teman di rumah, gimana sih caranya mereka bisa menemukan support system yang tepat untuk ngebangun kepercayaan diri mereka perlahan-lahan? Like, you know, do you go to family first, do you go to friends first, atau langsung seek professional help, atau nggak ada formulanya? What do you think? I mean, sebenarnya mungkin akan berbeda ya buat setiap orang gitu, karena ya aku tahu beberapa orang dan mungkin aku juga dulu sempat merasa tidak nyaman gitu loh untuk turn to my family for these kind of things. Tapi juga kadang-kadang kita ada mungkin yang nggak ngerasa nyaman untuk lari ke keluarga untuk menceritakan hal-hal yang personal. Ada juga mungkin yang merasa nggak punya teman. Ada juga yang mungkin nggak berani gitu. Tapi dulu sebelum aku ketemu sama terapis aku, what I would do is journal. Oh, I love that. Intinya sih sebenarnya jangan disimpan di hati sih kayak gimana pun caranya. Yang penting kita keluarin dulu, karena kalau misalkan itu udah kita keluarin misalkan dalam bentuk tulisan, kan kita bisa baca dan review lagi gitu. Dan dari situ baru kita mulai bisa analisa tuh kayak sebenarnya apa yang aku tulis ini tuh bener atau enggak sih gitu. Dan kira-kira kalau ada yang salah berarti aku tuh bisa reframe pemikiran ini tuh dengan cara seperti apa ya supaya it will better serve me gitu. Berarti guys, support system itu nggak usah diawali dengan manusia, bisa juga dengan kalian melampiaskan perasaan kalian ke sebuah notebook, atau mungkin kalau kalian lebih suka nge-journal di laptop juga bisa gitu. Atau berdoa sih. Iya. Berdoa, it really helps. I think no matter, you know, who your God is, like sometimes when you don't have anybody around, ya cuman Tuhan gitu yang akan ada selalu buat kita dan tahu segala macam hal. Ya saksi bisu lah gitu dari segala struggle kita. Tapi di tahap hidup kamu yang sekarang, ada nggak sih sebuah routine yang kamu tekuni untuk bisa selalu nge-boost self-confidence atau self-esteem kamu? Is there a certain routine that you like to do every day? Mungkin kita bisa terapkan juga di kehidupan sehari-hari kita. I mean, kalau dibilang rutin sih enggak sih, tapi kayak selama setahun terakhir ini aku lagi in my explorative phase. Dulu tuh aku bisa dibilang princess banget loh cinta. Jadi kayak kalau misalkan aku pergi liburan nih gitu, let's say ke Bali, rame-rame sama temen-temen. Ya kalau kita ke Bali kan pasti perginya kalau nggak ke pantai, ke beach club, berenang. Itu tuh dulu aku ya karena nggak pede, terus karena juga udah terlalu banyak mikir lah kayak wah bakal ribet banget nih kalau misalkan mau berenang, nanti ganti bajunya gimana dan lain sebagainya. Akhirnya kayak karena udah kebanyakan mikir di awal, aku jadi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Di saat teman-teman aku lagi pada berenang seru-seruan, ya aku cuma duduk di pojokan ngeliatin mereka, mungkin ya foto-fotoin mereka doang dari jauh gitu. Dan kayak menurut aku nggak fun banget, nggak fun banget. Even like teman-teman aku juga pada bilang, kenapa sih Tat, why are you so uptight gitu. Nah tahun ini tuh aku ngerasa kayak okay, you know what, I think I need to be more open to trying new things. So like salah satu hal yang lagi aku lumayan sering lakuin gitu sekarang adalah horse riding. Oh wow, it's been so fun. Little backstory, dulu tuh aku pernah punya kejadian yang kurang mengenakan lah gitu pada saat aku kecil naik kuda. Aku naik kuda di puncak, ada pemandunya dan tiba-tiba aku
Gak ngerti kenapa kudanya lepas sendiri dan I was still on it. And then I didn't know what to do. Jadi kayak my automatic response was to just fall off the horse. And it hurt really bad. Dan semenjak itu aku kayak, kayaknya aku gak akan pernah mau lagi naik kuda deh gitu. Udah jadi trauma. Tapi recently aku ketemu sama seseorang yang sekarang aku anggap sebagai sahabat aku. Dia benar-benar into horse riding and she actually made me go. Dan I think it was one of the best decisions I made this year to start horse riding. It's karena it really helped overcome my trauma first of all. And with horse riding yang aku paling suka adalah kita ada interaksi sama binatang. Kuda itu tuh makhluk yang sangat gentle, sensitif, kayak ketika kita lagi naik kuda, it's not all about us gitu, kayak kita juga harus bisa empati sama kudanya. And one thing that it's taught me is about control. Makanya di situ aku ngerasa berkuda itu sangat membantu aku dalam mengembalikan self confidence aku, karena ketika naik kuda ya we're in control gitu. Kita harus tahu kita mau kasih komen apa ke kuda. Kalau kita nggak kasih komen apa-apa, ya mereka akan berlaku semau mereka gitu. Jadi kalau dari Tatiana mungkin bukan sebuah habit yang nge-boost percaya diri kamu, tapi untuk teman-teman mungkin hal yang therapeutic adalah tekunilah hobi baru atau challenge diri kalian dengan berusaha meng-overcome ketakutan yang kalian punya. Karena dengan kita men-challenge diri kita sendiri, saat kita mencapai dan bisa melalui challenge itu, kita merasa lebih accomplished. And that feels good. That feels good. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku buat Tatiana adalah, dengan semua yang kamu udah alami sejauh ini, walaupun kamu masih sangat muda, apa definisi self-love di mata Tatiana? Self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita sepenuhnya, nggak cuman hal-hal baik, tapi tentunya hal-hal buruk yang ada dalam diri kita juga, karena ya namanya manusia itu kan gak ada yang sempurna gitu. Dari segala kelebihan yang kita punya pasti ada kekurangan, dan dari kekurangan ya there's always room for improvement gitu. Tapi self-love is basically being sure of yourself, yakin sama diri sendiri, tidak terinfluence dengan banyaknya suara yang ada di sekitar kita. Self-love is literally taking care of yourself. Karena having been through depression, dulu aku ingat banget sih kayak depresi aku tuh membuat aku tuh juga jadi orang yang kurang baik gitu buat orang-orang yang ada di sekitar aku. I remember treating people so poorly at times just because ya mungkin di saat itu I didn't know better. Kalau kita nggak bahagia dan nggak nyaman, kita jadi frustasi. Dan tanpa kita sengaja, itu kita lampiaskan kepada orang lain. Exactly. It's very normal. I was also doing projecting gitu. Makanya sekarang aku ngerasa kayak benar-benar harus sangat mindful gitu. Dan just because I've been going through this journey doesn't mean aku nggak suka tiba-tiba one day merasa buruk tentang diri aku gitu loh. Kayak we're just human, it happens. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya compassion sih buat diri sendiri gitu, dan sabar, dan semuanya tuh kita harus berusaha untuk menghadapinya dengan kepala dingin sih gitu. Dan intinya guys, hidup itu kita nggak berhenti berproses dan berkembang. Kita akan selalu melalui ups and downs, dan hidup itu sulit. Jangan pernah berpikir dengan lebih banyak uang, dengan lebih banyak koneksi, dengan lebih banyak privilege lainnya, hidup jadi mudah dan menyenangkan dan bahagia. Enggak. At the end of the day, menjadi manusia itu memang sangat sulit. Tinggal tergantung kita sebagaimana sering dan banyak kita mau introspeksi, mau mempelajari diri sendiri, dan tentunya juga menjaga diri sendiri agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, nggak hanya bagi kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. So, on that note, that's self-love in a nutshell, I think. It is. And Tatiana, this was such an amazing conversation. Walaupun kita mungkin sekarang udah agak jarang ketemu, selalu seneng banget bisa ngobrol sama kamu. You're an amazing person, a talented person. Aku doain sukses terus, apalagi untuk lagu-lagu barunya.
Dan terima kasih atas waktunya hari ini. Thank you so much for having me. You are an amazing person. You're an inspiration to so many Indonesian women, including me. And Thank I'm glad we had this conversation. Me today. too. Dan ini adalah bukti nyata women support women. Yes. And on that note, guys, we'll see you next time. Bye. Bye.